Sobat Dadar semuanya, selamat datang kembali di program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo. Bersama saya Erlinda dalam program Dok Dadar, Dongeng Daring dari Rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, Sobat, apakah kalian pernah mendengar bahwa di Sukoharjo ini masih punya candi yang berdiri kokoh? Mungkin untuk warga di sekitar sudah tidak asing, tapi bagaimana dengan warga Sukoharjo yang jauh dari kawasan ini? Maka dari itu saya akan membawa kalian atau mengajak kalian menuju ke candi ini dan melihat secara lebih dekat apa saja yang ada di sana dan apa saja keunikan atau cerita di baliknya. Ayo ikutin. Oke Sobat Dadar, tadi kan saya belum menyebutkan saya sedang berada di mana. Jadi saya ini sedang berada di kawasan Kompleks Candi Sirih. Lebih tepatnya berada di Dukuh Kersan, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dan ini saya sedang berada sudah dekat sekali dengan Candi Sirih. Jadi mari kita lihat apa saja cerita di situ dan keunikan apa saja yang ada di sana. Tinggal satu lapis. Permisi Pak. Mari Mbak. Oke. Dari mana? Ini saya Erlinda. Oh, iya. Saya dari tim Dok Dadar dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo. Ini dengan Bapak siapa ya? Baskoro. Bapak Baskoro. Iya. Ini Bapak juga berkunjung di sini atau? Saya kebetulan dari BRIN. Ini sedang ada kegiatan. Yang sebelumnya kan kami melakukan penelitian penggalian di sini. Terus ini tahun ini udah cukup lama kami mencoba untuk datang ke sini untuk melihat kondisi sekarang. Ternyata udah banyak ditumbuhi rumput-rumput ini candi. Oh, jadi Bapak dulu pernah meneliti di candi ini. Kemudian sekarang baru kunjungan ya, bisa disebut kunjungan. Jadi ini teman-teman Sobat Dok Dadar pengen tahu sebenarnya ada apa histori di balik Candi Sirih ini. Tapi sebelum ke situ, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya candi itu apa? Ya, ini salah satu candi yang ada di Sukoharjo. Sebenarnya cukup banyak sih candi-candi yang ada di Sukoharjo, tapi kebanyakan sudah rata dengan tanah. Ini satu-satunya yang masih berdiri. Jadi candi itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan ini tempat pemujaan, ada yang mengatakan makam. Tapi dalam disertasi Bapak Sukmono itu sudah dibantah kalau candi itu makam. Candi itu sebenarnya tempel atau tempat pemujaan untuk dewa. Jadi untuk artian makam itu sebenarnya bukan? Bukan, ya. Karena dulu katanya ada abu jenazah dari raja yang berkuasa itu ditempatkan di candi. Tapi berdasarkan penelitian Bapak Sukmono itu candi adalah tempat pemujaan dewa, karena di dalam candi itu ada arca dewa yang dipuja. Jadi bisa disimpulkan bahwa candi itu adalah tempat pemujaan para dewa. Ya. Jadi bukan untuk pemakaman. Nah, kemudian kalau arti dari candi itu sebagai tempat untuk memuja dewa, berarti bisa saya artikan kalau tempat untuk membuat candi ini tidak sembarangan. Apakah harus tempat yang pilihan, tempat yang suci, tempat sakral? Ya biasanya kalau di tempat yang datar itu orang memilih tempat yang suci dulu, dibuat
dengan upacara tertentu nanti dibuat suci, disucikan, kemudian halamannya ini dibuat patok-patok, ada 9 patok. Kalau di sini? Ya, semua candi semua seperti candi. itu. Khususnya yang candi Hindu. Oke, berarti kalau dari patok itu tadi syarat berdirinya candi. Nah, kalau di Candi Sirih ini, apakah juga ada patok-patok? Ada dulunya, tapi sebagian sudah hilang. Tapi yang sudah ketemu ada 2. Mungkin Yang satu di depan bisa sana ya. ditunjukkan kalau bisa ke sini. Ya, mari. Nah, salah satu patok di pusat itu di sini, di dalam ya, di dalam tanah. Jadi tidak terlihat ya berarti ya, ya. sengaja tidak diambil karena sudah sangat rapuh. Takutnya nanti kalau diambil kena rusak. panas, rusak, pecah. Begitu. Karena bahannya juga sama dari batu tufa ini. Kalau untuk penamaan, ini Ya. Candi Sirih ini apakah memang Candi Sirih mengartikan semuanya atau ada nama-namanya? Ya, ini candi induknya. Jadi Ini Candi Induk. Candi Sirih itu satu kompleks candi. Ada Satu satu kompleks itu candi satu induk, wilayah? ya. Secara luas ya. Ada satu candi induk dan 3 perwara. 3 perwara. Dan dikelilingi oleh pagar keliling. Nah, biasanya untuk candi Hindu itu ada 3 halaman. Jadi 3 pagar keliling. Sebentar, kalau ini kan Candi Induk. Kemudian untuk Candi Perwaranya itu ada di depan sini. Ada 3 sebenarnya. Ada 3 yang, iya, ini perwara yang paling selatan, ini perwara tengah dan perwara utara. Itu sayangnya itu sudah di bawah pondasi bangunan baru, jadi sudah rusak. Yang masih agak utuh yang tengah ini. Oke, kemudian kalau untuk Candi Induk sendiri, ini ukurannya berapa, Pak? Ini denahnya ukuran 8 kali 8 meter. 8 kali 8. Kalau Kemudian yang candi perwaranya itu masing-masing 4 kali 4 meter, jadi separuhnya. Tapi nggak tepat 4 meter, iya. mungkin ada Perkiraan. kurangnya ya, sekitar itu. Kemudian tadi Bapak kan menyebutkan adanya halaman. Ya, Yang dimaksudkan halaman dan kompleks tadi, berarti tidak hanya ini tapi ya, halamannya cukup luas ini, jadi 34 kali 34 meter. Ya, kalau untuk halaman tadi, yang Ya. pagar-pagar tadi, ini atau bukan ya? ini bukan, ini Bukan. tatanan baru ini karena Begitu. banyak runtuhan terus dikumpulkan di sini. Yang masih asli yaitu pagar keliling sebelah sana. Kemudian di sini sebelah barat ini ada. Nah, perpotongan barat dengan selatan itu kan ketemu sudut sana sudut. Kemudian di sana juga ketemu sudut yang pagar sisi timur. Iya. Emang kalau di sini itu bahan batunya itu apa? Ini dari batu tufa. Jadi batu yang putih ini. Oh iya, ini Ini batunya kan putih putih, tidak seperti dan di nggak terlalu keras sebenarnya. Cuma bisa dimanfaatkan untuk candi. tidak Kenapa? seperti di Candi Prambanan, Iya. di Candi Borobudur itu kan batunya warnanya hitam ya. Hitam itu batu andesit, itu batu dari gunung, itu letusan gunung. Kalau ini namanya batu
batu tufa. Batu tufa. Oh, ini berarti Ini ya banyak terdapat di lingkungan sekitar sini. Salah satu keunikan juga berarti ya. Ya. Berbeda dengan candi-candi yang di dataran itu biasanya dari batu andesit atau bata juga ada. Oh, batu juga ada. Ada. Di sini batunya Di sini batu tufa. Itu sebabnya karena lingkungan menyediakan bahan-bahan ini cukup banyak. Dan ada kearifan lokal juga. Padahal di daerah sini juga selain batu tufa juga banyak batu gamping yang mungkin lebih keras dan warnanya juga putih. Tapi ya masyarakat kenapa memilih ini? Karena kalau ini dipakai kena hujan dan sebagainya tidak langsung hancur. Kalau batu gamping itu kena hujan hancur. Lebih rapuh batu gamping berarti? Ya, walaupun sebenarnya lebih keras batu gamping, tapi kalau kena air hancur. Berarti memang kalau ini malah lengket seperti dilem. Oh, berarti ini dulunya hanya disusun, tapi karena bertambahnya usia malah semakin lengket ya. Lengket ya. Cuma karena ini lebih lebih rapuh daripada batu andesit ya, udah ribuan tahun, jadi ya aus ya. Ada 3 jenis nih yang dipakai ini, yang halus, kemudian kasar, kemudian yang berlapis-lapis. Yang berlapis-lapis ini biasanya untuk profil candi. Ini ya? Ya. Yang halus untuk kulit luaran berarti ya? Luaran ya. Yang kasar tuh biasanya untuk batu isian. Yang di dalam bilik itu sebenarnya itu kan bilik candi. Candi ini kan sebenarnya ada 3 tingkatan ya. Kaki, tubuh, kemudian atap. Ya. Ini yang tersisa tinggal kakinya, kemudian sebagian dari tubuh candinya. Atapnya sudah runtuh. Kalau untuk bagian kaki, yang bagian mana? Dari sini sampai atas ini. Oh, berarti dari situ ke paling atas itu tubuh, badan, ya. Tubuh. Itu ada artinya juga. Kalau boleh tahu, bagian artinya? Kaki itu disebut burloka, kemudian bagian tubuh buarloka, dan atap itu swarloka. Itu tempat tinggal dewa. Kemudian yang buarloka itu tempat bertemunya manusia dengan dewanya untuk beribadah. Kemudian ini tempat tinggal manusia. Ternyata memang dari dulu untuk pembuatan segala macam termasuk candi ini udah ada filosofinya. Dan juga pembuatannya, bahannya segala macam itu memang dipikirkan ya. Oke, kemudian memang ada aturan-aturan untuk membuat bangunan suci di India itu, Manasara dan Silva Sastra. Itu juga mestinya diikuti oleh bangsa Indonesia yang membangun candi, tapi tidak seluruhnya diikuti. Ada kecerdasan lokal yang dan menyesuaikan ya lingkungan juga. Kemudian, di sini banyak batu tufa, maka dibangun dari batu tufa. Tidak harus jauh-jauh nyari batu andesit atau bata. Baik, kalau berarti kalau misalnya untuk Candi Prambanan kan itu Hindu. Kemudian Candi Borobudur itu Buddha. Ya. Kalau candi ini? Kalau candi ini termasuk candi Hindu. Candi Hindu. Ya. Nah, kalau untuk sisi keagamaannya di sini bagaimana ya, Pak? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan juga bahwa Candi Sirih ini kan terdiri dari 1 candi induk, 3 perwara, kemudian dibatasi oleh pagar,
Ini biasanya merupakan ciri-ciri agama Hindu. Di dalam candi sendiri juga ada sumurannya, kemudian di atas sumuran itu ada lingga dan yoni. Lingga dan yoni. Ya, itu ciri Hindu. Lingga itu menggambarkan Dewa Siwa dan yoni itu Dewi Uma atau suami istri itu. Biasanya lingga juga bisa digantikan oleh arca Dewa Siwa. Di sini ada ya? Kalau sini nggak ada, kebetulan lingga. Dan lingganya kemarin ketemu di depan sini, di depan pintu masuk. Tetap dilindungi? Tapi di dalam tanah. Oh, masih di dalam tanah sekarang? Sekarang sudah dibawa ke Univet. Itu yang tempat arca itu, rumah arca. Itu sebagai tempat penyimpanan arca-arca yang ditemukan di seluruh Sukoharjo. Itu kerjasama dengan BPCB. Baik. Untuk lebih detail mengenai candi Hindu, bagaimana candi ini menggambarkan itu candi Hindu, itu nanti bisa dijelaskan oleh Pak Heri. Pak Heru yang tadi di depan yang bersih-bersih. Oh iya, iya. Oh, mungkin bisa diantarkan ke Pak Herinya sekarang. Bisa, nanti saya antar. Ya, mari Pak. Baik, Sobat Nok Dadar, di sini saya sudah bertemu juga dengan Pak Heri. Di sini Pak Heri sebagai? Iya, Mbak. Perkenalkan, saya Heri Priswanto, peneliti ahli muda Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini kebetulan saya mendampingi Pak Baskoro ini tadi melihat Candi Sirih. Baik, nah kaitannya dengan agama ini, Candi Sirih masuknya ikut Hindu begitu ya Pak ya? Nah, kemudian Pak Baskoro tadi beliau menyarankan, oh mungkin kalau untuk keagamaan Hindu bisa lebih rincinya dengan Pak Heri begitu. Mungkin bisa biar teman-teman Sobat Nok Dadar tahu gimana sih Pak untuk kaitannya dengan keagamaan. Iya Mbak, terkait dengan Candi Sirih ini latar belakang keagamannya itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 2019 dan tahun 2021 dengan dilakukan ekskavasi di sekitar lokasi. Kemudian ada artefak yang mengindikasikan bahwa Candi Sirih ini sebagai candi Hindu. Artefak-artefak yang kita dapatkan di sana berupa lingga patok atau Brahmastana, itu yang tadi sudah ditunjukkan Pak Baskoro. Kemudian ada lingga yang berbahan andesit. Kemudian juga ada arca Agastya, ini yang salah satu ikonik dari salah satu dewa di agama Hindu. Kemudian juga ada yang menarik lagi, temuan yang terbaru adalah arca perunggu Wisnu Komadaki. Ini kebetulan data artefaktual ini sekarang disimpan di Rumah Arca Univet Sukoharjo. Begitu Mbak. Baik, kalau begitu untuk tata letak, sekarang untuk tata letak Candi Sirih ini kalau kaitannya dengan sejarah atau peradaban manusia di Indonesia ini bagaimana? Ya, terkait dengan tata letak yang ada di Candi Sirih. Candi Sirih ini bagian dari historiografi Nusantara, yang mana yang notabene muncul pada abad kurang lebih abad 8 sampai 10, yang mana kalau kami menyebut
itu masa Mataram kuno itu ya, itu ketika Raja Sanjaya dengan menobatkan diri sebagai Rakai Mataram di Pulau Jawa. Itu yang memulai sampai era abad 10 di masa Dharmawangsa Teguh yang berkedudukan di Jawa Timur. Artinya bahwa Candi Sirih ini mengikuti pola-pola yang sudah ada. Dari bentuknya saja bisa kelihatan konsentris, artinya seperti itu. Ada satu candi induk, kemudian ada 3 candi perwara, kemudian dikelilingi pagar, ya, halaman 1, halaman 2, atau mungkin ada halaman 3. Data yang pernah dijumpai dari penelitiannya Pak Baskoro, itu pagar halaman 1 sudah dijumpai, tapi untuk pagar yang 2 dan 3 belum dijumpai, seperti itu. Oh, baik, seperti itu ya. Kemudian tadi waktu berkeliling di candi, Pak Baskoro menyebutkan mengenai ekskavasi. Kemudian Pak Heri juga membahas tentang ekskavasi. Kalau untuk teman-teman Sobat Nogdadar yang belum tahu sebenarnya ekskavasi itu apa, mungkin Pak Bas bisa menjelaskan sedikit. Bisa. Jadi ekskavasi itu penggalian sebenarnya. Tapi untuk arkeologi biasanya dilakukan secara sistematis. Jadi sebelum kita menggali, kita buat grid. Itu kotak-kotak masing-masing 2x2 meter. Itu di area yang akan kita ekskavasi atau kita gali. Nah, nanti penggaliannya atau ekskavasinya itu dilakukan per kotak, tidak bisa langsung banyak atau langsung gali seperti orang menggali sumur. Tapi harus kotak rapi, itu per kotak per 2x2 meter. Baik. Nah, itu tujuannya adalah untuk menemukan struktur bangunan yang ada yang masih terpendam di dalam tanah. Jadi memang kalau untuk ekskavasi di dalam persejarahan dan juga di luar ranah itu memang berbeda caranya ya. Itu tujuannya supaya apa? Ya, supaya nanti bisa diplot dalam gambar. Nanti kan dibuat gambarnya, dokumentasi, sehingga nanti terukur semuanya. Nanti kan digambar per kotak itu dengan skala berapa. Jadi mengikuti skala yang ada, jadi diperkecil dalam gambar. Nah, untuk bisa mengetahui ukurannya itu juga karena ada grid-grid itu tadi. Kotak-kotak itu tadi ya. Nah, kemudian untuk ekskavasinya itu jangka waktunya berapa lama? Apakah memang hanya sekali dilakukan atau ekskavasinya tidak hanya saat itu tapi ada waktu lain yang memang dilakukan ekskavasi lagi gitu? Ya, tergantung kebutuhan itu sebenarnya. Kalau kita lokasinya cukup luas, mungkin tidak bisa dilakukan hanya sekali aja, tapi bisa beberapa kali. Mungkin kita juga karena terbatasan anggaran dan waktu, biasanya per tahun itu hanya sekitar 10-20 hari itu. Nah, mestinya belum tuntas kalau itu cukup luas, jadi bisa bertahap. Ya. Nah, kalau yang di sini pernah dilakukan ekskavasi berapa kali? Sini 2 kali. Sudah 2 kali, itu 2019 sama 2021. Baik. Yang 2019 itu kita menemukan itu Candi Perwara, kemudian Brahmastana, ya sekitar itu. Kemudian yang 2021
21 itu kita menemukan sudut tenggara halaman candi. Kemudian ada itu pintu gerbang masuk ke halaman candi, ada di sebelah barat, dan juga sudut di barat laut. Jadi dengan ada 3 sudut itu kita sudah bisa mengukur luas halaman pertama. Nah, kita kemudian melanjutkan ekskavasi untuk mencari halaman kedua, tapi kita belum menemukan itu. Kalau untuk Pak Bas dan juga Pak Heri, ada rencana untuk ekskavasi lagi tidak ya ke depannya? Candi Sirih ini ada yang bisa kami tambahkan informasinya dari Pak Baskoro terkait tadi. Yang menarik adalah kronologi. Tadi yang saya sampaikan di depan itu abad 8 sampai 10 itu artinya kronologi relatif ya. Itu perbandingan. Bentuk candi seperti ini dan arca-arca seperti ini itu menyerupai temuan di mana. Itu kita bandingkan yang ada temuan di Pulau Jawa, ada di sekitar Prambanan, sekitar Borobudur. Oh, ini abad 8-10. Tapi dari penelitian Pak Baskoro kemarin tahun 21 dilakukan analisis carbon dating. Carbon dating itu untuk mengetahui umur ya secara mutlak. Ada pertanggalan relatif, perbandingan, pertanggalan mutlak, yaitu kita pakai carbon dating. Kita ambil sampel karbon arang atau abu, itu nanti kita ambil secara metodologis, hati-hati. Setelah itu kita simpan, langsung kita kirim. Kebetulan yang ada Indonesia belum bisa, tetapi dari datanya kemarin abad 14 ya Pak Bas ya. Artinya Candi Sirih ini penggunaannya tidak masa abad 8-10, tetapi pada abad 14 itu masih berlanjut. Itu artinya candi ini tidak berhenti pada abad itu, tapi masih digunakan secara berkelanjutan. Dan yang menarik lagi, kami berdiskusi dengan Pak Baskoro, artefak tadi yang terpencar-pencar ini pasti ada peristiwa besar. Dugaan kami itu terkait dengan bencana. Ya, arca Agastya yang berada di relung selatan, kenapa kok posisinya sekarang berada di barat daya? Kemudian lingga yang berada di bagian depan itu bisa jatuh di depan candi. Kemudian arca Wisnu yang logam itu kok bisa sampai di timur laut. Artinya ada usaha dari umat pada masa itu menyelamatkan, tetapi keburu ada bencana, itu sudah nggak kepikir lagi. Dan indikasi itu kami dapatkan ada satu lapisan atau kami nyebutnya layer, itu abu vulkanis. Itu tipis sekali ya, kurang lebih 1 sentian. Itu debunya tipis banget. Itu dugaan kami, biar pemirsa nanti bisa melihat bahwa Candi Sirih ini awal berdirinya sampai ditinggalkan, mungkin nanti bisa jadi satu rangkaian cerita. Begitu, Mbak. Terima kasih. Mungkin sebenarnya candi ini masih banyak misteri. Jadi kalau mau ditindaklanjuti dengan penelitian itu masih perlu waktu cukup lama. Jangka panjang ya. Karena yang ketemu kan baru pagar halaman yang 1, pertama, kedua, dan ketiga belum ada. Dan ini kan posisinya kan Candi Indo ada di atas, kemudian ke barat itu turun. Jadi mereka naik dari lembah kemudian naik ke atas.
Nah, biasanya halaman itu bertingkat. Yang paling tinggi yang di Halaman tengah, pertama. yang halaman kedua lebih rendah, halaman ketiga itu yang Turun paling lagi. rendah, itu paling depan. Baik Pak, selanjutnya ini pasti Sobat Noob Dadar dari tadi menunggu sebenarnya arti dari Candi Sirih itu apa? Ya, penamaan candi itu biasanya tertulis dalam prasasti. Tapi kalau kita nggak menemukan prasastinya, kita biasanya dari dusun atau desa setempat. Misalnya ini kan di dusun Kersan, Candi Kersan atau Candi Karanganyar. Iya. Tapi ada juga penamaan oleh masyarakat setempat. Mungkin sudah disebut oleh masyarakat itu nama candinya ini Candi Sirih. Nah, biasanya kita harus mencari tahu itu Alasannya. kenapa disebut Candi Sirih. Nah, ada kemungkinan Candi Sirih itu dari sesirih. Sesirih itu menyepi, jadi tempat menyepi. karena Nah, memang mungkin tujuannya. kaitannya dengan untuk pemujaan Iya. kan, di tempat yang sepi. Itu Sesirih itu bahasa Jawa nggak? Atau bahasa Bahasa Jawa. jadi begitu untuk Sobat Noob Dadar. Artinya kenapa disebut Candi Sirih itu karena memang sesirih atau tempat Menyepi. untuk menyepi, karena memang tujuannya adalah untuk beribadah, untuk memuja dewa, begitu. Nah, baik, kemudian untuk harapan, sekarang untuk harapan dari sisi peneliti untuk Candi Sirih sendiri bagaimana untuk kedepannya? Ya, kami sudah melakukan penelitian 2 tahap, 2019 dan 2021. Tentunya ini belum cukup kalau dari segi penelitian, karena masih banyak yang harus diungkap. Oleh karena itu perlu tindak lanjut dengan penelitian lebih lanjut. Nah, tidak harus dari kami yang melakukan penelitian, tapi mungkin bisa dari dinas kebudayaan setempat, Sukoharjo khususnya, karena mereka yang punya situs ini, sehingga mereka juga bisa mengajukan penelitian walaupun nanti bisa kerjasama dengan BRIN. Begitu. Ya, untuk Sobat Noob Dadar, seperti yang kalian dengar semuanya, bahwa masih ada banyak sekali yang harus digali, karena Candi Sirih ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, begitu ya Pak ya. Semoga nanti seperti harapan dari Pak Bas dan juga Pak Heri, semoga di Candi Sirih ini dikembangkan kembali oleh Dinas Kebudayaan di Kabupaten Sukoharjo. Begitu. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa ada di rumah arca yang dilindungi tadi apa saja? Itu artefaknya ada lingga, kemudian ada arca Agastya, kemudian ada kemuncak itu sekarang tersimpan di rumah arca Unifed Sukoharjo gitu. Itu di sana bisa dikunjungi? Bisa. Kalau untuk Sobat Noob Dadar yang ingin mengetahui, itu apakah memang dibuka untuk umum atau untuk pendokumentasian di Unifed saja? Ya, nanti kebetulan bisa ditanyakan dengan Bapak Des Adi Wijaya yang berada di Unifed Sukoharjo, beliaunya yang paham. Oh begitu. Monggo nanti Mbak Erlinda bisa
menghubungi beliau dan ketemu beliau, itu bisa mengakses artefak Candi Sirih yang ada disimpan di sana. Seperti itu. Oh iya. Gitu ya Pak Bas ya. Mungkin sekarang kita bisa menuju ke sana dan kita akan menanyakan mengenai artefak-artefaknya. Kita akan melihat artefak-artefaknya bagaimana dengan Bapak Adi. Des Adi Wijaya. Terima kasih untuk Pak Baskoro dan juga Pak Heri sudah meluangkan waktunya. Kebetulan sekali beliau-beliau ini ada di sini ketika saya bermain ke sini. Satu keuntungan juga untuk Sobat Dokdadar bisa mendengar informasi dan wawasan yang sangat menarik. Terima kasih ya. Ini saya mau ke rumah aja untuk mendengar. Terima kasih. Iya, mari. Tak lama setelah berbincang dan mendengar saran dari Pak Baskoro dan Pak Heri, saya bergegas untuk menuju ke rumah Arca Sukoharjo. Namun sebelum keluar dari kawasan candi, saya melihat seorang kakek sedang membersihkan kawasan tersebut. Karena penasaran, saya langsung menghampiri beliau. Menarik, setelah saya berkenalan, ternyata beliau adalah salah satu penemu Candi Sirih sekitar 25 tahun yang lalu. Beliau bernama Mbah Sonto, yang berusia 94 tahun. Saya belajar banyak dari beliau. Walau usianya sudah hampir menyentuh 1 abad, tetapi semangat beliau untuk tetap menjaga dan melestarikan cagar budaya sangatlah tinggi. Kami selaku Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, mengharapkan dengan adanya situs Candi Sirih yang ada di desa kami, pemerintah Kabupaten Sukoharjo bisa menindaklanjuti situs Candi Sirih ini, baik dari sisi administrasi ataupun sisi fisiknya, sehingga situs Candi Sirih yang ada di desa Karanganyar nanti akan menjadi destinasi cagar budaya Kabupaten Sukoharjo. Dan selanjutnya harapan kami juga dengan adanya situs Candi Sirih yang ada di desa kami nanti juga akan membawa nama baik desa Karanganyar. Beberapa hal yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pelestarian pengembangan terhadap situs Candi Sirih, diantaranya pertama, kita selalu melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Karanganyar, Ketua Yayasan Baitul Makmur, dan masyarakat sekitar untuk saling menjaga, melestarikan objek yang diduga cagar budaya pada Candi Sirih. Yang kedua, pada tahun 2017, kami telah melakukan pendataan, inventarisasi, dan mendaftarkan di Register Nasional Cagar Budaya, serta pelabelan pemasangan papan nama. Selanjutnya yang ketiga, pada tahun 2018, kami bekerjasama dengan Balai Arkeologi DIY Yogyakarta untuk melaksanakan studi kelayakan.
Dan kami juga mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang bertempat di Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Beru, tepatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2018 dengan narasumber dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, dosen Universitas Bangun Nusantara. Untuk yang keempat, yang kami lakukan pada tahun 2019 dan tahun 2021, kami juga bekerja sama dengan Balai Arkeologi DIY Yogyakarta untuk melakukan penelitian arkeologi di Candi Sirih. Yang kelima, pada bulan Juni tahun 2022, melalui tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo, melakukan kajian Candi Sirih untuk identifikasi, klasifikasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk penetapan Candi Sirih sebagai cagar budaya. Selanjutnya, yang keenam, pada tanggal 6 Juni tahun 2022, di Balai Desa Karanganyar, Kecamatan Beru, kami bersama pihak-pihak terkait mengadakan FGD dalam rangka proses penyusunan rekomendasi untuk penetapan Candi Sirih sebagai cagar budaya. Dan alhamdulillah pada tanggal 5 Juli tahun 2022 telah diterbitkan keputusan Bupati Sukoharjo nomor 646/352 tahun 2022 tentang penetapan situs Candi Sirih sebagai situs cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo. Oke Sobat Dodadar semuanya, seperti yang kalian lihat, saya sudah berada di Cagar Budaya Rumah Arca Sukoharjo. Perlu diketahui bahwa Rumah Arca Sukoharjo ini merupakan laboratorium sejarah bagi program pendidikan sejarah FKIP Univet Bantara Sukoharjo. Nah, tadi kita semua sudah mendengar bahwa saran dari Pak Baskoro dan juga Pak Heri, jika kita ingin melihat artefak dari Candi Sirih, kita bisa melihat di Rumah Arca Sukoharjo dan bisa menemui Bapak Adi. Jadi langsung saja kita akan menemui Pak Adi biar kita bisa lihat bagaimana sebenarnya wujud dari artefak-artefaknya dan juga bisa mendengar penjelasan dari Pak Adi. Permisi Bapak. Monggo, Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Erlinda. Saya dari Sobat Dodadar dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sukoharjo. Iya. Ini benar dengan Bapak Adi? Ya benar. Saya Adi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini tadi saya sudah bertemu dengan Pak Baskoro Oh, dan ya. juga Pak Heri di Candi Sirih. Kemudian beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa artefak yang disimpan dan diamankan di sini Di Rumah laboratorium. Arca, iya, benar. Nah, beliau menyarankan bahwa Mbak mungkin bisa ke sana melihat-lihat dan mendengar penjelasan. Saya sarankan nanti ketemu dengan Pak Adi. Gitu ya. Gitu. Ya. Baik. Mungkin biar Sobat Dodadar semua juga tahu, juga wawasannya juga biar bertambah. Mungkin kita bisa masuk dan mendengarkan penjelasan. Monggo. Silakan saya tunjukkan. Ya. Mari saya tunjukkan dari sebelah kanan dulu ya. Jadi artefak Candi Sirih yang dibawa ke sini ada 10 buah. Ini yang pertama adalah Agastya. Agastya ini merupakan resi suci yang menyebarkan agama Hindu dari India ke selatan sampai ke Semenanjung Malaka dan Indonesia. Karena aktifnya penyebaran agama Hindu, dia kemudian didudukkan representasi dari Siwa. Di sini Agastya itu berjenggot, berkumis lebat, tapi ini agak nggak kelihatan ya. Kemudian perutnya buncit, membawa kendi. Di sini ada trisulanya. Ini Agastya. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, monggo. Yang kedua ini tokoh Arca, tidak diketahui siapa. Tapi di sini ada
tandanya di sini kelat bau, kemudian ini gelangnya, ini kain yang melilit nih. Ini yang kedua, ini batu pasir ya, sama seperti tadi. Tufa ya. Kemudian ini yang ketiga, ini kemuncak. Kemuncak itu berada di atap candi, di atas candi. Kalau Hindu Ratna, kalau Buddha itu stupa. Ini 1, 2, 3. Ini lingga patok. Lingga patoknya. Oh ya, tadi Pak Baskoro lingga juga patok ya, ini lingga patok. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5. Ini landasan lingga patok. Landasan lingga patok. Jadi ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ini juga kemuncak, tapi karena rusak ya, kemuncak. Kalau ini juga sama ini apa? Sama sebenarnya. Sama. Ini apa, putus ya. Ini juga. Nah, kemudian ini juga kemuncak ya, kemuncak. Kemudian ini kemuncak, ini juga kemuncak ya. Ini kemuncak. Kemudian yang terakhir, monggo. Ya, ini yang terakhir dari artefak dari Candi Sirih. Ini lingga. Jadi lingga ini gambaran Trimurti ya. Jadi simbol dari Trimurti yaitu Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Brahma. Siwa itu ini ada silinder. Kalau Wisnu ini segi 8, yang bawah segi 4 itu adalah Brahma. Jadi ini simbol dari Trimurti Hindu ya. Berarti di sini artefaknya dari Candi Sirih ada totalnya? Dari 10. Ada 10. Dari Candi Sirih ada 10 di sini, yang dibawa di sini, simpan di sini. Begitu Sobat Dokter, artefak yang dari Candi Sirih kemudian disimpan di sini itu ada 10 yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian pasti Sobat Dokter juga penasaran. Walaupun cuma 10 yang dijelaskan, tapi kenapa di sini masih banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah begitu. Nah, itu candi, maksud saya peninggalan-peninggalan ini apakah memang dari Sukoharjo juga atau bagaimana? Benar. Jadi koleksi artefak yang ada di sini semua berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Jadi menandakan Sukoharjo itu dulu memang menyimpan peradaban-peradaban budaya masa lalu ya. Dan buktinya ada artefak-artefak seperti yang di sebelah barat itu adalah Yoni, kemudian ini tadi lingga, ini Nandi, Dorpel, kemudian salah satunya ini juga ini adalah lingga semu. Lingga semu ya, lingga semu, atau ini bisa disebut lingga patok. Ya, ini dulu ditemukan di Baki, Kadilangu Baki. Ini kalau di manuskrip yang berjudul Pratelan kawontenanipun Candi Patilasan Reca Padusan Sasaminipun ing bawah kitha Kabupaten Surakarta, ini menyimpan narasi cerita rakyat. Menyimpan narasi cerita rakyat. Pada saat itu diceritakan ada seorang bapak-bapak yang mempunyai anak perempuan belum menikah. Bapak tersebut mempunyai keinginan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang rajin bekerja, karena bapak tersebut seorang petani. Kemudian di lain waktu akhirnya putrinya bisa menikah dengan seorang pemuda yang rajin bekerja. Tetapi lama-kelamaan si bapak itu pada pagi hari akan berangkat kerja, tak mengetahui kok menantunya hanya duduk termangu-mangu, tengok-tengok lah. Bapaknya agak marah, mertuanya itu, kok kamu pagi-pagi sudah duduk tidak bekerja, tengok-tengok, kamu itu namanya malas, koyo tugu. Nah, setelah itu akhirnya disabda menjadi tugu. Bapak itu bilang koyo tugu, akhirnya
menantunya tersebut jadi Tugu. Nah, ini terus dinamakan kalau di manuskrip itu dulu Tugu Panganten. Tugu Panganten itu jelmaan dari si menantu tadi yang hanya duduk bermangu-mangu, tenguk-tenguk, kemudian oleh mertuanya keluar ucapan koyo Tugu ketika menjadi lingga patok ini, lingga semu. Nah, setelah jadi itu sangat kecewa, sangat mertuanya itu sedih. Ternyata ucapannya kok menjadi kenyataan, menjadi Tugu. Akhirnya Tugu ini, lingga ini dibawa di tengah sawah. Kalau setiap istrinya, anaknya itu ke sawah dengan membawa hidangan untuk ini suaminya yang telah menjadi Tugu ini. Ya, itu menurut manuskrip, yaitu narasi cerita rakyat yang terdapat di artefak. Tuh. Nah, Sobat Nok Dadar, tadi sudah mendengar cerita baru selain Candi Sirih, yaitu mengenai Tugu ini dan juga cerita rakyat di baliknya. Bisa disimpulkan bahwa di Sukoharjo ternyata mempunyai cerita rakyat yang sangat banyak. Narasinya pasti mencintai artefak, narasi cerita rakyat. Jadi teman-teman kalau memang menarik, apakah bisa datang ke sini untuk masyarakat umum? Silakan. Bisa. Setiap saat. Nanti ada saat. Yang bagian jaga, ada juru pelihara. Baik, mungkin Sobat Nok Dadar semuanya yang ingin ke sini bisa langsung saja datang dan cari tahu ini di balik cerita ini tuh ada apa. Silakan. Mungkin itu. Ya. Bapak, terima kasih waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sehat-sehat Anda dan juga pemirsa Dok Dadar. Ya, Dok Dadar. Sobat Dok Dadar. Sobat Dok Dadar. Walaupun tidak semegah Candi Prambanan, Candi Sirih mempunyai sisi keistimewaan tersendiri, yaitu mengenai keunikannya. Bahkan sampai sekarang belum semua misteri dari sana itu terpecahkan. Maka dari itu, untuk generasi muda, marilah kita lanjutkan untuk memecahkan misteri tersebut. Cintai dan lestarikan cagar budaya Nusantara. Saya Erlinda untuk generasi muda. Sekian, nantikan untuk liputan selanjutnya.